Terus. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih terus diberikan kemudahan, kenikmatan untuk menghadiri taman syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah, Rasulnya, syurganya, dan semoga dari kajian sirah pekan ke pekan, dari Rabu ke Rabu, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kita dipertemukan di surga Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita masih melanjutkan kisah perang Uhud, ya. Kisah yang di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu bisa merujuk surat Ali Imran dari ayat 120 sampai 80 ayat ke depan berikutnya. 60 maaf. Jadi kandungan surat Ali Imran ini kita bisa bagi jadi dua tema besar. 80 ayat pertama mengulas tentang dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nasrani yang datang dari Najran. Sampai ujungnya adalah bermubahalah. Ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal katsibin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan para pendeta Nasrani dan memaparkan bagaimana kebenaran Nabi Isa alaihi salam, sehingga namanya surat Ali Imran gitu. 80 ayat pertama membahas dialog ini, menjelaskan status Nabi Isa yang sesungguhnya. Kemudian di ayat 120 sampai 60 ayat berikutnya sampai 180-an kurang lebih, ulasan kisah perang Uhud, ya, turun setelah peristiwa Uhud selesai. Dan ada dua surat yang
turun setelah perang Uhud. Pertama surat Ali Imran, yang kedua surat As-Saff. Mengenal kapan waktu turun memudahkan kita untuk lebih memahami nuansa saat ayat ini turun dan makna serta konteksnya. Latar belakang historisnya akan lebih memudahkan memahami ayatnya. Dan kisah perang Uhud ini kisah tentang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat diuji dengan krisis, bahkan krisis itu menimpa Nabi sendiri, sampai tersebar isu dan rumor kalau beliau itu meninggal, dibunuh ya. Dan 70 sahabatnya syahid meninggal dunia. Krisis yang luar biasa, bahkan bukan hanya Uhud-nya saja, tapi efek pasca Uhud juga banyak krisis. Dari mulai pembantaian sahabat di peristiwa sumur Ma'unah, kemudian pembantaian sahabat di Ar-Raji' ya, yang jadi asbabun wurud Rasulullah SAW kemudian mengerjakan qunut nazilah selama 1 bulan penuh. Itu latar belakangnya peristiwa pembantaian pasca Uhud. Nabi mengirim utusan, Nabi mengirim sahabat sebagai guru ngaji ke satu kabilah, tapi kemudian di jalan dibantai. Mereka berani membantai sahabat Nabi karena peristiwa kekalahan Uhud ini membuat orang lain, orang-orang Arab lebih berani, lebih berani. Jadi kadang kekalahan atau kelemahan internal sering mengundang tekanan dari eksternal. Sekali kalah orang itu jadi apa bahasa Indonesianya, calutak gitu. Apa calutak bahasa Indonesianya? Etalah gitu ya. Susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, calutak gitu. Culangung, itulah bahasa Indonesianya calutak. Ala kulli hal, krisis demi krisis setelah perang Uhud termasuk polontong betul. Jadi tampil powerful di depan orang-orang yang kufur, ternyata diperlukan juga kita. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan, itu ternyata besar dampaknya. Dan kisah Uhud juga tentang kisah kebangkitan ya. Bagaimana mengembalikan harkat, martabat, wibawa umat Islam. Bagaimana Rasulullah SAW mengelola krisis. Kalau hari ini orang pakai ilmu manajemen krisis, dari peristiwa perang Uhud kita juga insya Allah akan belajar. Dan ya, perang Uhud masih relevan untuk dikaji sampai hari ini. Kisah masa lalu yang terjadi kepada Rasulullah SAW sudah dipatenkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apapun yang terjadi kepada Rasul, maka banyak role model yang bisa kita pelajari, banyak uswah hasanah yang bisa kita teladani. Ya, karena manusia tidak pernah berubah. Kejiwaannya sama. Ya, ilmu psikologinya, ilmu kejiwaannya masih tetap sama. Kenapa cerita Fir'aun diangkat dalam Al-Quran dan banyak diceritakan saat Nabi di Mekah? Padahal secara peradaban
pencapaian Fir'aun dengan pencapaian orang Quraisy itu ngegejlik itu apa bahasa Indonesianya? Jomplang, ya, menggejlik gitu. Jauh. Fir'aun dengan semua infrastruktur yang dahsyat, dengan semua ekonomi yang luar biasa, tapi dijadikan perbandingan dengan elit-elit Quraisy. Padahal elit Quraisy nggak punya piramida, nggak bikin sphinx, pencapaiannya nggak seperti Fir'aun. Seolah-olah saat Allah menceritakan Fir'aun di Mekah, banyak ayat-ayat Makkiyah yang cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun, menyetarakan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan musyrik Mekah seperti Nabi Musa dengan Fir'aun. Artinya secara kejiwaan musyrik Mekah waktu itu nggak jauh beda dengan Fir'aun zaman Nabi Musa. Nggak harus punya piramida dulu untuk jadi Fir'aun, karena Fir'aun itu jiwanya, mentalitasnya, pola pikirnya tetap akan berulang. Dan boleh jadi mini Fir'aun, mentalitas Fir'aun yang mungil-mungil, yang mini-mini, juga ada dalam organisasi-organisasi kecil, begitu. Walaupun nggak punya piramida, tapi jiwa, pola pikir, cara gayanya, gaya-gaya Fir'aun. Ini hikmah saat Allah menceritakan kisah dalam Al-Quran, padahal tempatnya beda, lokasinya beda, tapi kok cerita itu disampaikan. Oh, berarti Qabil walaupun ribuan tahun yang lalu, itu jiwanya dan mental serta pola pikirnya masih terus berulang gitu, sampai hari ini. Sebagaimana Nabi Musa itu akan terus ada sampai hari ini. Kenapa ada cerita Nabi Lut di Al-Quran? Karena penyakit kaum Nabi Lut dulu, dengan semua apa istilah kita sekarang, mental illness-nya, akan sama dengan hari ini. Walaupun lokasinya berbeda, zamannya berbeda, tapi manusianya tidak berbeda. Manusia tidak pernah berubah meskipun zamannya berbeda. Kenapa perang Uhud masih relevan sampai hari ini? Karena orang beriman tidak dijanjikan oleh Allah di dunia itu selalu di puncak. Orang beriman tidak dijanjikan oleh Allah di dunia ini untuk selalu posisinya seperti Nabi Sulaiman. Ada kisah yang unik dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu tadaburi kisah Nabi Sulaiman, sering Allah menceritakan Nabi Sulaiman, dan persis setelah Nabi Sulaiman ada cerita Nabi, siapa yang sakit? Ayub. Sulaiman, Ayub. Polanya selalu berdampingan. Dua-duanya Nabi, dua-duanya istimewa dalam pandangan Allah, tapi yang satu secara duniawi di puncak, yang satu secara duniawi mungkin keluarganya sendiri, bahkan istrinya ya pernah meninggalkan gitu, walaupun tetap setia. Jadi di atas ataupun di bawah, dua-duanya adalah bagian dari perjalanan keimanan. Kalau bahasa kita simpelnya, syukur ataupun sabar. Syukur saat diberikan kelimpahan dan dibuka pintu dunia, sabar saat Allah mengambil dunia. Sehingga ya kadang ujian susah itu lebih terasa ujian daripada ujian mudah. Kalau lagi mudah, tidak terasa sedang diuji. Tapi kalau boleh pilih, kita kayaknya lebih memilih pengen
ujian mudah begitunya. Kalau bisa yang gampang-gampang. Tapi sering yang gampang ini menggelincirkan. Saya kalau di majelis taklim ibu-ibu suka nanya, "Bu, pengen selamat atau pengen celaka?" Pengen selamat gitu. Yang banyak celaka biasanya yang diuji ke lapangan atau diuji kesusahan. Ke lapangan. Jadi ibu hoyong lapang atau hoyong susah? Nah, sih. Gitulah. Kita manusia secara umum memang kadang hoyong mayor tapi tidak mau mayar gitu ya. Kegagalan bagian dari perjalanan orang yang beriman. Karena Nabi dari awal dakwah juga nggak langsung bertabur bunga dan karpet merah. Nabi pernah dilempari batu di Taif, dicaci, dimaki, diejek, di boikot, di embargo, kelaparan selama 3 tahun, dan seterusnya. Nabi padahal manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kacamata duniawi ternyata tidak selamanya selalu di atas gitu. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan orang beriman. Yang ketiga, ini mungkin bagi kita khususnya yang punya posisi, punya otoritas, krisis adalah ujian kepemimpinan dan karakter. Kita sepakat insyaallah bahwa pemimpin hebat tidak pernah lahir, nahkoda hebat tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Nahkoda hebat lahir dari badai, lahir dari lahir dari gelombang, lahir dari perjalanan yang tidak baik-baik saja. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, kisah dalam Al-Quran tentang perang Uhud ini dari surat Ali Imran 120 dan seterusnya. Di antaranya ayat watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Di Badar di atas, di Uhud di bawah. Jadi walaupun Nabi, tapi siklus duniawi masih tetap berjalan. Nggak ada Nabi yang lahir langsung langsung jadi raja, langsung punya ilmu luar biasa. Semuanya terjadi secara bertahap dan sangat manusiawi sekali. Ini Uhud masih tetap relevan kapanpun dan dimanapun gitu ya. Karena Allah yang sudah mematenkannya sebagai uswatun hasanah. Sebelumnya kita sampaikan perjalanan menuju Uhud. Bagaimana sampai akhirnya perang Uhud itu meletus, ya, berangkat dari Quraisy yang merasa terancam, yang kemudian mereka bangkit dari kekalahan Badar, mereka kemudian bangkit dan mereka menang di Uhud. Bapak Ibu nanti bisa baca surat Ali Imran, nuansanya juga sama. Belajarlah ini kalau dirangkum kesimpulannya begini. Wahai orang yang beriman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian merasa sedih. Kalian adalah yang paling tinggi di sisi Allah jika kalian beriman. Jika kalian terluka, mereka juga terluka. Ini Masya Allah. Seolah maknanya, belajarlah untuk bangkit seperti orang-orang musyrik Mekah, mereka bangkit. Mereka terpukul di Badar, 70 perwiranya terbunuh, 70 perwiranya jadi tawanan, tapi di Uhud mereka bisa bangkit dan menang. Kalian di Uhud kalah, jangan sampai mentalnya kena down dan gak bangkit lagi. Masa kalah sama orang-orang kafir
yang bisa bangkit setelah kalah di Badar. Begitu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kalian lebih mulia, lebih tinggi jika kalian orang-orang yang beriman dan percaya. Yang tidak beriman saja bisa fast recovery, hanya dalam waktu 1 tahun mereka sudah bisa mengerahkan massa dan pasukan lebih banyak. Sebagai orang beriman harusnya lebih baik lagi. 3.000 pasukan dari Mekah, tujuannya balas dendam di Badar. Kemudian terjadi musyawarah. Yang ini luar biasa, pelajaran besar. Dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah musyawarah ini dalam ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat seniornya dan juniornya, dan dalam musyawarah perang Uhud kita akan diajarkan bagaimana Nabi mengelola perbedaan antar generasi yang sering terjadi cara pandang yang berbeda walaupun sebenarnya sama tujuannya, sama-sama ingin mengangkat derajat umat Islam, cuma secara teknis punya cara yang berbeda antara boomer dengan Gen X, antara Gen X dengan milenial, antara milenial dengan Gen Z, antara Gen Z dengan Gen Alpha. Setelah Gen Z balik ke Gen Alpha. Jadi semuanya ingin, kalau ditanya berbuat baik, semuanya ingin berbuat baik. Tapi cara berbuat baiknya masing-masing punya kecenderungan sendiri-sendiri kita. Dan dalam majelis musyawarah tersebut ada pandangan senior, musyawarah antar generasi di sana. Ada pandangan senior dan ada pandangan pemuda. Ada pandangan orang-orang yang pernah ikut di Badar, punya pengalaman, dan ada yang baru pertama kali. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini menarik dalam surat Ali Imran. Balik lagi, kita bakal banyak mengutip surat Ali Imran. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauh faqad ra'aitumuh. Ayat ke Ali Imran ayat 143. Sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Ali Imran 143. Ayat ini mengingatkan para sahabat, atau lebih tepatnya sebagian sahabat, di mana sebelum perang Uhud mereka yang junior-junior itu sangat semangat untuk, ya Rasulullah, kalau mereka jauh dari Mekah ratusan kilo mendatangi kita, masa kita diam di rumah dan kalah semangatnya dengan mereka? Kita sambut mereka, kita keluar dari mereka. Kita ingin kalaupun mati, kita mati syahid. Tapi dalam surat As-Saff, surat As-Saff juga surat yang turun setelah peristiwa Uhud, Allah dalam tanda petik, quote and quote, menyindir orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu mungkin familiar, populer dengan ayat apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian berkata sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Mungkin sering mendengar ayat ini. Konteksnya, latar belakangnya itu mengulas orang-orang yang beriman. Ini bukan ya ayyuhalladzina munafiqun, ya ayyuhalladzina nafaqu, bukan. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu apa yang tidak kalian kerjakan? Lima taquluna ma la taf'aluna. Mengapa kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan? Punten.
Yang ditekankan oleh Allah adalah kenapa kalian berkatanya atau kenapa kalian tidak mengerjakannya. Kenapa kalimatnya dalam Al-Quran, kenapa bukan kenapa kalian tidak mengerjakan apa yang kalian katakan. Kalimatnya enggak begitu. Tapi kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Lima taquluna ma la taf'aluna. Jadi ternyata yang ditekankan itu lebih ke ngomongnya. Karena sebelum perang Uhud, mereka bilang, ya Rasulullah, sambut mereka, kita berjihad, kita mati syahid, ya Rasulullah. Takulun, takulun, takulun. Heroiknya luar biasa. Tapi praknama, prak bahasa Indonesianya. Pas kejadiannya, makanya dalam surat Ali Imran tadi, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqau. Sungguh kalian mengharapkan mati sebelum kalian menghadapinya. Sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Wa antum tanzurun. Jadi kadang semangat untuk mati syahid itu menggebu-gebu kalau belum perang. Kalau belum ketemu di lapangan. Tapi kalau sudah ketemu di lapangan, ya pada akhirnya ya begitulah. Dan itu sahabat yang disinggung oleh Allah dalam ayat-ayat ini. Jadi konteksnya, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan, itu bukan tentang orang munafik, tapi tentang orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi di musyawarah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya pandangan yang sama dengan para sesepuh dan senior yang mengedepankan strategi bertahan pakai strategi perang dalam kota gitu. Dengan pertimbangan jumlah musuh 3.000, kalau mereka masuk ke kota Madinah akan terpecah di gang-gang kecil. Gak mungkin 3.000 kemudian masuk semuanya karena Mekah ini ya banyak gang-gang kecilnya. Akhirnya mereka akan terpecah di gang kecil dan nanti di gang kecil kita bisa mencegat, kemudian memanfaatkan rumah-rumah dari lantai atas, perempuan bisa ikut lempar lempar piring, lempar pisau, lempar apapun dari atas, dari loteng, untuk menambah jumlah manpower-nya, jumlah personel militernya, gitu. Sehingga keuntungannya kita lebih kenal medan, kita bisa memecah kekuatan, dan kita bisa menambah pasukan, walaupun strateginya bertahan, menunggu. Gitu. Tapi kata pemudanya, kata generasi yang lebih juniornya, keluar ya Rasulullah, antem semangat ya Rasulullah, mati sekalian, mati syahid ya Rasulullah, gitu. Akhirnya deadlock di antara junior dan senior, dan kalau bahasa kita voting gitu ya. Mana yang suaranya lebih mayoritas. Sampai akhirnya suara yang lebih mayoritas adalah keluar gitu. Ini akan kita sampaikan insyaallah. Dan dalam perang Uhud ada kalau bahasa kita ini bukit yang gundul. Nabi menanam 50 sniper di atas bukit. Dan kata Nabi, bukit ini enggak boleh gundul. Bukit ini enggak boleh ditinggalkan posnya. Karena Nabi tahu ini posisi yang sangat strategis. Ini posisi yang bisa menahan banjir pasukan kavaleri, karena bisa muter dari belakang. Nanti kita akan nonton filmnya insyaallah kalau waktunya sempatnya. Tapi yang terjadi dari 50 sniper, 50 pasukan panah yang ditanam oleh Rasulullah di bukit Rummah di Jabal Ainain, ternyata 40-nya kena tebang. Sisa memang masih ada sisa pemanah yang ditanam oleh Rasulullah, tapi sisanya cuma 10.
Ternyata 10 pemanah tidak cukup untuk menahan aliran pasukan Khalid bin Walid itu, sebagai pasukan kavaleri. Dan pelanggaran terhadap instruksi ini menyebabkan banyak korban jiwa gitu. Sampai 70 sahabat meninggal dunia. Jadi memang bukit itu jangan sampai kosong gitu ya. Baik kosong dari orang atau kosong dari pohon juga jangan. Itu karena nanti yang jadi korban banyak orang. Kesalahan strategis. Dan kisah berikutnya kita akan mengangkat tentang Hamra'ul Asad. Ya. Alladzina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Kalau bahasa surat Ali Imran, yaitu orang-orang yang menyambut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka dalam keadaan terluka, dalam ayat 172. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Sebagian ulama sejarah memisahkan Hamra'ul Asad itu jadi perang tersendiri. Tapi secara pribadi saya lebih cenderung Hamra'ul Asad ini masih bagian dari perang Uhud gitu ya. Jadi ini singkat cerita saja. Setelah perang Uhud selesai, Abu Sufyan dan pasukannya itu pulang. Rasulullah kemudian pulang ke Madinah dan baru disadari bahwa Abu Sufyan itu enggak menetap di Uhud selama 3 hari. Biasanya pemenang enggak langsung pulang, tapi stay di tempat perang selama 3 hari untuk menunjukkan dominasinya dulu, gitu. Untuk nunjukin kalau kita enggak ada lagi yang berani ganggu. Dan mereka langsung pulang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pulang ke Madinah itu tadinya khawatir Abu Sufyan bakal nyerang Madinah, maka Rasulullah sudah siap bertahan di Madinah. Tapi Abu Sufyan nggak datang, malah menjauh dari Madinah ke arah Mekah. Akhirnya keesokan harinya, dalam keadaan terluka, dalam keadaan berkabung, dalam keadaan banyak sahabat yang baru kemarin tanahnya masih basah dikubur, Rasulullah ajak semua sahabat yang ikut dalam perang Uhud, yang desersi, yang 300 jangan ikut. Semua sahabat yang ikut dalam perang Uhud walaupun terluka, kita berangkat. Nah, ini cerita Hamra'ul Asad ya. Pasukan yang bangkit sehari setelah Uhud untuk mengejar musuh dari belakang. Kisah tentang kebangkitan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita mulai dari yang pertama, musyawarah antar generasi. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengelola perbedaan cara pandang di antara para sahabat. Ada satu kisah yang luar biasa ini, salah satu di antara cara Nabi dari sekian banyak Rasulullah menyatukan perbedaan generasi antara Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu generasi setelah sahabat, walaupun sezaman dengan Rasul, tapi digolongkan Uwais Al-Qarni ini ke golongan tabi'in, ya. Karena tidak bertemu Rasul dalam keadaan beriman kepada Rasul walaupun sezaman dengan Rasul. Syarat menjadi golongan sahabat itu sezaman, seiman, sampai akhir kehidupan. Akhir kehidupan orang ini bukan akhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal itu bukan sahabat walaupun sezaman karena tidak seiman. Ada yang murtad, nggak boleh disebut sahabat walaupun pernah sezaman dan pernah seiman, begitu. Seiman
tapi tidak sezaman. Itu mah orang, bukan sahabat. Gitu. Kita bukan sahabat Nabi. Walaupun pernah berjumpa dalam mimpi misalnya, bukan sahabat Nabi. Sezaman, seiman, ada perjumpaan sampai kematian. Seiman sampai kematian dan ada perjumpaan. Raja Najasyi, Raja Habasyah. Statusnya apakah sahabat atau tabi'in? Ini ada perbedaan pandangan. Gitu. Ada yang mengatakan tabi'in karena nggak pernah ketemu. Ya, walaupun surat menyuratnya pernah terjadi. Ada juga yang mengatakan itu sudah dianggap sahabat karena suratnya sudah seperti pertemuan dengan Nabi. Bahkan ada yang menggolongkan Nabi Isa itu juga sebagai sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Isa masih hidup dan pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Sehingga Isa, beliau Nabi, beliau Rasul, beliau ulul azmi, beliau sahabat Nabi, dan beliau akan menjadi pengikut ajaran Nabi Muhammad di akhir zaman. Saat turun yang kedua kalinya, beliau akan jadi makmum di belakang umat Islam. Gitu. Musyawarah antar generasi, niatnya sama, cara pandangnya berbeda. Pandangan senior, lindungi kota dan keluarga, minimalkan resiko, manfaatkan keunggulan wilayah Madinah, dan tidak gegabah menghadapi musuh yang besar. Lebih mengedepankan rasionalitas, lebih mengedepankan keamanan. Dan pandangan ini juga selaras atau yang punya pandangan yang sama, Rasulullah pandangannya sama. Yang pandangannya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Tokoh munafik. Tokoh munafik. Diingat ini karena ini yang jadi alasan Abdullah bin Ubay bin Salul, dibuat-buat memang alasannya untuk menarik diri dan pasukannya di tengah perjalanan. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, saya pendapatnya itu bertahan dalam kota. Tapi karena Muhammad ini lebih memilih pendapat generasi muda, ya sudah silahkan. Muhammad itu pergi ke Uhud, kami jaga gawang sajalah. Atau al-ghilman wa asani. Muhammad lebih taat kepada anak-anak muda daripada kepada orang-orang yang lebih senior. Gitu. Akhirnya 300 pasukannya ditarik. Gitu. Sementara pandangan pemuda, pandangan generasi yang junior, ya Rasulullah jangan terlihat lemah. Cenderung yang dinampakkannya adalah heroismenya, semangatnya. Hadapi masalah ya Rasulullah, ya, buktikan kemampuan dan keberanian, kehormatan lebih penting dari rasa dan seterusnya. Yang ini kalau terjadi di zaman Nabi, juga akan terulang lagi kepada umat Nabi. Ini begini, ini begini, ini begini. Dua-duanya sama, ingin menginginkan kebaikan untuk Islam. Menginginkan kebaikan untuk Islam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mimpinya disampaikan ke para sahabat. Salah satu kebiasaan Nabi kalau selesai sholat subuh itu ngobrol. Kadang kajian, kadang ngobrol gitu ya. Di antara topik yang sering dibahas, Nabi suka tanya ke sahabat selesai subuh, ada yang mimpi tadi malam? Coba ceritakan mimpinya. Tentu mimpinya bukan mimpi basah atau naon begitu. Mimpi yang positif begitu. Bukan mimpi buruk, karena mimpi buruk nggak boleh diceritakan. Ceritakan nanti Nabi takwilkan, nanti Nabi tafsirkan. Kalau Nabi yang mimpi, Nabi akan cerita. Contoh misalnya, saya lupa pernah sampaikan ini atau belum ya. Di awal-awal hijrah, Nabi pernah musyawarah
tapi deadlock tentang panggilan orang untuk sholat. Panggilan orang untuk sholat. Jadi masjid sudah dibangun, tapi cara manggil orang untuk sholat itu masih belum ketemu. Dan wahyu juga belum turun. Gitu. Akhirnya Nabi musyawarah. Di mana wahyu belum turun, Nabi selalu musyawarah minta pandangan. Sebagian sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, kita ikuti aja caranya orang Yahudi, tiup trompet. Kata Nabi, jangan meniru orang Yahudi niup-niup trompet untuk manggil ibadah. Kalau gitu lonceng, seperti orang Nasrani, teng 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 zuhur, teng 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 asar, teng 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 maghrib, isya, subuh. Kata Nabi jangan. Masing-masing cari ide, tapi masih belum masuk gitu. Malamnya Abdullah bin Zaid, salah seorang sahabat, mimpi. Dalam mimpinya beliau didatangi 2 orang bawa lonceng. Kemudian ditanya, Abdullah bin Zaid nanya dalam mimpinya, boleh saya bawa loncengnya? Buat apa? Buat manggil orang untuk sholat. Kata orang yang pakai baju hijau dalam mimpi itu, saya mau mengajarkan kamu yang lebih baik daripada pakai lonceng. Apa itu? Diajarkanlah kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sampai selesai. Gitu. Kalimat ini lebih baik untuk memanggil orang sholat. Besok pagi seperti biasa, setelah sholat subuh, Rasulullah kemudian nanya, ada yang mimpi? Kata Abdullah bin Zaid, saya Rasulullah. Apa mimpinya? Saya mimpi, cerita mimpi tadi. Kata Nabi, ru'ya khair, mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Kemudian Nabi manggil Bilal, Bilal sini. Abdullah, ajarkan apa yang diajarkan kepadamu dalam mimpi ke Bilal. Dan Bilal nanti yang azan. Fa innahu anda minka sautan. Karena Bilal suaranya lebih lantang dan lebih merdu dari engkau. Jadi yang punya idenya Abdullah bin Zaid, yang mengeksekusinya Bilal bin Rabah, yang mengordinirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mesti yang punya mimpi yang mengeksekusi. Yang punya mimpinya Raja Mesir, yang jadi eksekutor dan pimpronya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan gak perlu, ini kan ide saya, mual di bejaan, saya yang akan, gak mesti demikian juga begitu. Idenya ide Abdullah bin Zaid, eksekutornya adalah Bilal. Saat Bilal azan, Umar kaget, langsung datang dan ketemu Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, demi Allah, semalam saya mimpi yang sama. Saya mimpi mendengarkan kata-kata yang sama seperti yang dikumandangkan oleh Bilal. Kata Nabi, ru'ya khair. Berarti ini mimpi yang sudah terkonfirmasi, bukan cuma datang dari seorang sahabat saja. Nabi mimpi, dan mimpinya beliau melihat ada sapi yang disembelih. Kemudian beliau mengenakan perisai, pegang perisai. Dan Nabi melihat pedangnya itu rusak. Ini pemandangan yang dilihat oleh Nabi dalam mimpinya. Kemudian disampaikan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa takwilnya? Kata Nabi, perisai itu adalah Madinah. Artinya kita akan menjaga Madinah dari dalam. Kalau perisai ini benteng Madinah, maka kita ada di dalamnya. Yang kedua, sapi itu adalah orang mukmin. Akan ada sahabat-sahabat yang kemudian meninggal dalam peristiwa Uhud ini. Dan pedang yang rusak, ini keluarga Nabi ada yang jadi korban. Tapi para sahabat, mereka walaupun sudah diceritakan mimpinya, semangatnya untuk menyambut
musuh di luar itu masih menggebu-gebu. Gitu. Dari sini kita belajar ternyata saat Rasulullah mimpi itu sifatnya masih dimusyawarahkan. Dan kisah ini pernah terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Waktu Nabi Ibrahim mimpi. Dan mimpinya mimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim mengamalkan atau mengerjakan mimpinya itu enggak langsung nunggu Ismailnya tidur langsung diprok gitu. Selesai ya Allah, perintah terlaksana. Tapi Allah ceritakan saat Nabi Ibrahim mimpi, kemudian diceritakan dan nanya pendapat anaknya. Nah, ini dalam surat As-Saffat, ya. Dalam surat As-Saffat ayat ke-102. Surat ke-37. Kata Nabi Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Ayat 102. Nah, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur, maka pikirkanlah, madza tara, apa pendapatmu? Kita tahu mimpi Nabi itu wahyu. Tapi wahyu yang datang lewat mimpi disampaikan itu masih bisa didiskusikan. Disampaikan dan masih bisa didiskusikan. Jadi para sahabat setelah mendengarkan mimpi Rasulullah SAW, Nabi juga masih diskusi dengan sahabat yang lainnya. Nabi Ibrahim mimpi, kemudian didiskusikan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan singkat cerita, karena suara yang muda itu lebih dominan, akhirnya Rasulullah SAW memilih suara generasi muda. Ya, ini buat kita hari ini ya, antara boomer dengan Gen X, milenial dengan Gen Z dan seterusnya. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Gitu. Boomer itu kelahiran berapa? 46 sampai 64 katanya ya. Gen X itu 65 sampai 80-an. Milenial itu 81 sampai 95. Gen Z itu 96 sampai 2012. Dan masing-masing punya zaman tumbuh yang berbeda-beda, terutama interaksinya dengan teknologi. Bapak dan Ibu, kita menyaksikan sekali bagaimana teknologi itu bisa mengubah karakter, gitu ya, bisa membentuk watak yang berbeda-beda, sangat beda. Kecenderungan orang dengan teknologi sekarang akhirnya menuntut kecepatan yang tinggi, walaupun tidak dalam, nggak dalam, tapi cepat, luar biasa. Untuk mengakses informasi tinggal tak beres. Generasi instan, tantangannya adalah menjadi intan. Generasi instan yang biasa cepat, kalau intan kan di presnya intan itu dari areng gitu, tekan berubah jadi intan. Sehingga tidak terbiasa dengan pressure, terbiasa dengan kecepatan, memang fleksibel luar biasa, kritis luar biasa, masing-masing ada ininya, ada kelebihannya. Gitu. Dan Rasulullah SAW kemudian mengambil keputusan, diputuskan bahwa pasukan umat Islam akan pergi ke Uhud meninggalkan Madinah. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya, minta ke Siti Aisyah untuk menyiapkan baju perang. Dan baju perangnya bukan cuma satu, dua. Di dalamnya itu baju perang yang besi-besi kecil sebagai daleman. Bagian luarnya pakai baju besi yang warnanya perak gitu.
double. Dan itu yang membuat saat Rasulullah terjatuh, berat untuk bisa bangun lagi. Pertanyaannya, apakah Rasulullah takut mati? Kalau Rasulullah tidak takut mati, kenapa pakai baju besi? Dan baju besinya bukan 1 lapis, 2 lapis bahkan. Kalau Nabi wafat, surga sudah menanti. Kalau Nabi meninggal, husnul khatimah pasti. Tapi pergi ke Uhud itu pakai 2 lapis dan beratnya luar biasa. Gitu. Paling bagus baju besinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembelajaran bahwa antara mati syahid dengan tindakan preventif itu bukan 2 hal yang bertentangan. Gitu. Antara tawakal kepada Allah dengan ikhtiar yang maksimal itu tidak kontradiksi. Nabi pakai baju besi. Kemudian sahabat yang sedang kumpul setelah keputusan diambil, setelah ketok palu, khususnya sahabat-sahabat yang junior, mereka merasa, kadang kan begininya, kalau orang ada, apa istilahnya kalau sekarang, walaupun ini istilahnya mungkin cocoknya hanya dalam material, ya. Ada istilahnya hedonic treadmill. Hedonic treadmill itu kecenderungan orang kalau sudah mencapai kebahagiaan, balik lagi ke titik normal. Gitu. Awalnya punya handphone, iPhone 20 Pro Max, 200 terabyte, itu bahagia luar biasa. Tapi hanya beberapa bulan, perasaannya jadi biasa-biasa lagi. Awalnya punya mobil sport 20.000 cc, itu kagok nggak bohong nah. Luar biasa gitu, bunyinya saja sudah gandeng gitu pas di starter. Sekali injak 2 liter habis. Awalnya euforia luar biasa, sebulan 2 bulan pertama, tapi 3 bulan biasa-biasa. Jadi set naik endorfinnya, senang luar biasa, habis itu biasa lagi. Semangat, semangat ya Rasulullah, semangat. Diputuskan, ketok palu. Rasulullah pulang ke rumah menyiapkan baju, set, muncul rasa bersalah. Gitu. Muncul rasa bersalah. Jangan-jangan kita terlalu memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi punya pandangan untuk bertahan. Padahal Nabi mimpinya itu berlindung di balik perisai. Gitu. Jangan-jangan kita, nah itulah perasaan bersalah muncul. Mereka akhirnya datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ka'annana istakrohnaka. Sepertinya kami terlalu memaksakan pendapat kami ya Rasulullah. Seandainya engkau ingin menggunakan strategi dalam kota, kami siap untuk ikut ya Rasulullah. Tapi statement itu muncul setelah palu diketok. Statement itu bukan muncul saat brainstorming, tapi setelah janur kuning melengkung, setelah keputusan diambil. Maka Nabi kemudian menunjukkan pembelajarannya kepada kita. Kata Nabi, tidak pantas bagi seorang Nabi yang telah memakai baju perangnya menanggalkan kembali sampai Allah memberi keputusan. Nabi tidak pelin-pelan. Pendapat Nabi A, tapi hasil keputusan yang diambil B. Kemudian kata yang punya pendapat B, ya Rasulullah, enggaklah terserah Rasulullah kalau misalnya mau diganti lagi hasil musyawarahnya. Kata Nabi, enggak. Tidak pantas bagi seorang Nabi yang telah memakai baju perangnya untuk menanggalkan kembali sampai Allah memberikan keputusan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ali Imran ayat 159. Apabila engkau sudah berazam, engkau sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan trust kepada pemimpin runtuh bukan karena salah dalam mengambil keputusan, apalagi ini keputusan bersama, hasil musyawarah kita.
hasil musyawarah. Tapi trust kepada pimpinan itu akan runtuh justru ragu dalam mengeksekusi padahal sudah diputuskan. Padahal sudah diketok palu. Dan itu yang akhirnya bikin orang jadi meeting doang. Nanti meeting pertemuan berikutnya juga membahas hasil meeting kemarin gitu. Jadi meetingnya bukan meeting membahas eksekusi, meetingnya bukan membahas progres dari aksi, tapi meetingnya adalah membahas bahan meeting kemarin, dimeetingkan lagi di meeting berikutnya, di meeting sampai meeting gitu. Meeting dan meeting saja gitu. Karena ragu untuk mengeksekusi, ragu untuk mengambil atau mengerjakan hasil keputusan. Kata Nabi, tidak pantas bagi seorang Nabi yang sudah memakai baju perangnya menanggalkan kembali sampai Allah memberi keputusan. Dan enggak begini. Tadi atuh ngomong teh. Cek orang oke naon gitu. Bertahan dirinya teh. Enggak, kata Nabi, lanjut. Artinya walaupun Nabi pendapatnya berbeda dengan junior-junior, tapi Nabi bertanggung jawab untuk mengeksekusi hasil keputusan. Ini dahsyat luar biasa yang Bapak Ibu, kalau saya di posisi yang sama, ini akan jadi ujian yang luar biasa. Saya sebagai pemimpin sidang, saya punya pendapat, tapi pendapat saya dikalahkan oleh yang muda-muda, dan setelah diputuskan, saya harus ikut bertanggung jawab mengamankan, menjalankan hasil keputusan. Itu teh pendapat batur, ya. Begitu, bukan ide saya, ini ada orang lain. Luar biasa. Kisah perang Uhud dalam azam dan ketawakalan menjalankan hasil keputusan. Dan jangan pernah belajar dari peristiwa ini, jangan pernah mengganti hasil syuro, hasil musyawarah, kecuali dengan musyawarah lagi. Jadi hasil musyawarah, hasil kesepakatan bersama tidak boleh di-cancel oleh satu orang. Tidak boleh digagalkan oleh satu orang, walaupun orang itu adalah seorang pemimpin sidang. Pemimpin sidangnya adalah Nabi, kata Nabi, enggak pantas. Saya sudah pakai baju perang, sampai Allah memberikan keputusan. Makna yang pertama, sampai wahyu yang turun. Kalau wahyu yang turun itu artinya di luar intervensi Rasulullah. Itu artinya langsung dari langit begitu. Itu artinya ini keputusan yang lebih tinggi otoritasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, sampai mati atau sampai menang. Sampai ada wahyu, sampai menang atau sampai mati. Ini keputusan. Jadi ketok palu jalankan, ketok palu jalankan. Ternyata salah, risiko ditanggung bersama. Dan Bapak Ibu, dalam surat Ali Imran ada ayat begini. Lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka nurut kepada kita, mereka tidak akan terbunuh. Ali Imran ayat 168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu lau ata'una ma qutilu. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Coba kalau kemarin strateginya bertahan, kan moal 3 kieu. Nah, statement itu muncul dan diabadikan dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bahwa kalau hasil sidang sudah diputuskan, maka resiko salahnya itu jadi tanggungan bersama. Dan gak usah ngungkit-ngungkit, kamari itu dah milih pendapat B, kudu pendapat A, gak usah gitu kan. Seandainya mereka taat kepada kita, kita gak akan kayak gini. Lau ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Sampaikan kepada mereka, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi
bahasa kita, walk the talk. Kenapa pada ketawa? Gitu. Walk the talk, not only talk the talk. Betul. Walk the talk maksudnya hasil keputusan kemudian dieksekusi gitu ya. Cuman identiknya jadi sesuatu yang lain nantinya begitu ya. Walk the talk, not talk the talk. Berani menanggung resiko keputusan dan walaupun hasil keputusannya bukan ide sendiri. Gitu. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 1.000 pasukan dan di tengah perjalanan ini 1/3 pasukan Muslim itu pulang. Bayangkan Bapak Ibu, kita mau jalan-jalan, ya. Jalan-jalan ini mah bukan mau perang, jalan-jalan. Berapa orang yang berangkat? Alhamdulillah 100 warga sudah daftar. Berangkatlah, cat. Mau ke Pangandaran, akhir tahun, jalan-jalan. Ada rencana jalan-jalan kita? Jalan-jalan artinya ke Pangandaran misalnya. Sampai di tol Cileunyi, kemudian 30 mobil putar balik. Terjadi gitu. Kenapa? Misal, karena nagriknya macet panjang gitu. Sementara yang 70, lihat di peta, macetnya cuma sampai leles. Macetnya cuma sampai leles, dari leles ke sana lancar lagi. Karena lewat Garut. Macetnya cuma sampai Limbangan, dari Limbangan ke sana lancar lagi. Hoream, macet. Putar balik akhirnya. 30 mobil putar balik. 70 lanjut berangkat. Kira-kira gimana perasaan yang 70? Padahal yang 30 ini ada panitia di sana. Ada bagian logistik di sana, ada bagian konsumsi dan seterusnya. Kalau dari awal yang 30 ini sudah menyatakan diri, kami nggak ikut, kami nggak berangkat, mental yang 70 itu sudah siap papaitan dari awal. Berarti berapa jumlah panitia? 70. Jumlah peserta 70. Oke, siap gitu. Papaitan. Tapi kalau mental 100 tiba-tiba kemudian berkurang 30, ini mengganggu perjalanan dan persiapan. Jadi lebih baik papaitan. Tapi begitulah, Abdullah bin Ubay bin Salul menggerogoti dari dalam, itu bukan dari awal, tapi di tengah-tengah, dan efeknya jauh lebih masif ya, efeknya jauh lebih berdampak. Dan ini yang Allah ceritakan dalam surat Ali Imran lagi, balik lagi ke surat Ali Imran, persisnya ini di ayat 88. Fama lakum, kalau ini An-Nisa 88, kalau di surat Ali Imran, antafshala wallahu waliyukuma. Sebentar. Di ayat ke berapa Bapak Ibu? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang beriman supaya mereka tidak tidak terganggu dengan perilakunya orang-orang munafik yang menggerogoti kekuatan umat Islam dari dalam. Karena memang perilakunya sudah begitu dari sananya, begitu ya. Di ayat ke 152. Di ayat 152 surat Ali Imran. Dan ya, betul. Di ayat 152. Ala kulli hal. Mereka mundur di tengah jalan. Alasannya sangat receh. Kekanak-kanakan. Ya, pendapat kami enggak didengarkan, pendapat kami enggak jadi keputusan, mending kami balik badan, mending kami bubar jalan. Gitu. Padahal dalam musyawarah ya tidak selalu pendapat kita, ide dari kita itu selalu disetujui. Bahasa Sunda, pundung, gitu ya. Pundung. Jadi balik badan gara-gara pundung.
Dampaknya mental pasukan umat Islam terguncang, dan dalam surat An-Nisa umat Islam itu ada yang sampai akhirnya kita balik deui gitu. 700 kayaknya menghadapi 3000 mah rada berat katanya. Ini panitia kalau cuma 2/3-nya bisa ngehandle acara enggak? Padahal pesertanya kan ada 1000 orang peserta. Kayaknya bakal susah, balik lagi enggak? Sehingga kata Allah, mengapa kalian terpecah menjadi 2 golongan dalam menghadapi orang munafik? Ada semacam gesekan ya, antara para sahabat menyikapi orang-orang munafik ini. Akhirnya mereka pulang. Tapi kata Allah dalam surat Ali Imran, waliyumahhisallahu alladhina amanu. Peristiwa ini ditakdirkan oleh Allah, ayat 141, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah membersihkan barisan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Membinasakan orang-orang kafir. Mahhasa yumahhisu itu digunakan orang Arab dulu untuk membersihkan lemak dari kuda supaya kuda itu otot semua dan bisa dipakai buat perang. Namanya tamhis. Bahasa kita apa tamhis? Diet. Tamhis itu menghilangkan lemak supaya lebih ringan dalam berjalan. Dan lemaknya bukan lemak baiknya. Kalau lemak baik mah dibutuhkan. Ini lemaknya lemak jahat. Gitu. Namanya tamhis. Bahasa Qur'annya waliyumahhisa. Ayat 141. Gitu. Jadi orang-orang munafik itu kalau ikut, mereka cuma jadi lemak jahat yang membebani. Biarkan mereka balik lagi ke Madinah, memang secara bobot jadi lebih berkurang. Berat badannya berkurang dari 1000 sekarang jadi 700, tapi 700 ini lebih ringan. 700 ini otot semua, lemaknya 30% sudah hilang, lemak jahatnya. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai di Uhud, jaraknya hanya 5 berapa kilo ya? 7 kiloan kurang lebih, dekat dari Madinah, nggak terlalu jauh. Sampai di Uhud, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat barisan. Punggungnya Rasulullah itu dilindungi oleh Gunung Uhud, kanannya dilindungi Gunung Uhud, kirinya dilindungi Gunung Uhud, dan di depan Gunung Uhud ada bukit namanya Bukit Ainain. Nama aslinya Bukit Ainain, Bukit Dua Mata. Hari ini kemudian dikenal dengan Jabal Rummah, Bukit Pemanah. Bukan rumah, tapi Rummah dari kata Roma, Yarmi, Romin, Rummah. Bukit Pemanah. Yang sudah pernah umroh mudah-mudahan terbayang posisinya ada di mana, gitu ya. Yang belum, saya doakan mudah-mudahan lancar rezekinya untuk bisa berangkat umroh insyaallah. Gitu. Nabi kemudian memerintahkan 50 pasukan panah, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Kata Nabi, lindungi punggung kami. Jangan tinggalkan tempatmu, baik kami menang ataupun kami kalah. Sampai turun perintah, jangan tinggalkan tempat. Instruksinya jelas, jangan tinggalkan posko sampai ada instruksi lanjutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang Allah ceritakan kisah perang Uhud ini dalam surat Ali Imran, persisnya di ayat ke walaqad shadaqakumullahu wa'dah, ayat 152. Ini jalannya peristiwa Uhud versi Al-Qur'an. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kalian berhasil membunuh mengalahkan mereka dengan izinnya, sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul, sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai. Apa yang disukai? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah. Di antara kalian, di ayat 152,
Di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Punten Bapak Ibu. Mungkinkah mujahid masih cinta dunia? Mungkinkah sahabat yang berjihad bersama Rasulullah menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak masih ada kecenderungan untuk cinta dunia? Ayat ini saat turun bikin para sahabat syok karena mereka nggak nyangka, kami nggak tahu kalau di antara kami ada yang menginginkan dunia lagi perang. Padahal perang itu kematian begitu. Kematian yang hampir bisa dipastikan, Pikirannya kalau lagi perang mah ya sudahlah, mati syahid, surga dan seterusnya. Kalau tidak ada ayat ini, mungkin kita nggak bisa memandang yang realistis tentang kejiwaan manusia. Oh, sahabat, mujahid, pasukan Rasulullah, masa cinta dunia. Tapi Allah yang memberikan bocor halus, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Oh, berarti sahabat juga manusia, walaupun sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya buat kita? Tidak imun. Walaupun sudah jadi ustadz, tidak imun. Walaupun sudah jadi ulama besar, tidak imun. Walaupun sedang mengangkat senjata melawan Israel, tidak imun. Walaupun sudah jadi seorang mufti, tidak imun. Kecenderungan kepada dunia akan selalu tetap ada. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Dan yang menarik, Bapak Ibu, di surat Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat tentang riba. Padahal konteksnya sedang perang. Apa hikmahnya ayat tentang riba di tengah ayat tentang perang Uhud? Persisnya kalau kita lihat ada di sebelum ayat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang ayat ini sering dibahas setelah selesai bulan Ramadan pas lagi Syawalan. Ayat ini selalu dibahas gitu, yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 132. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat 130. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat, takutlah kepada Allah agar kalian beruntung. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Peliharalah diri kalian dari api neraka yang disiapkan bagi orang kafir. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian diberi rahmat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Gitu. Di ayat 130 sampai 132 Allah selipkan tentang riba di tengah ayat yang sedang berbicara tentang perang Uhud. Kita sampaikan perang Uhud dari 120 sampai 180. Nyelip ayat tentang riba. Kira-kira apa maknanya? Kalau dulu kekalahan itu karena pasukan panah meninggalkan posko gara-gara gonimah, maka jangan harap umat akan menang. Saat meninggalkan agamanya, meninggalkan poskonya gara-gara riba. Dulu gonimah, mungkin sekarang nggak ada gonimahnya karena tidak ada perang. Nggak ada perang. Tapi padanannya hari ini adalah
Umat tidak akan menang dan umat akan terus kalah kalau umat masih terjerumus di dalam keserakahan yang sama seperti keserakahan yang pernah menimpa kepada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya meninggalkan poskonya, meninggalkan barisannya. Lindungi punggung kami, jangan tinggalkan tempatmu. Baik kami menang ataupun kalah. Saat perintah dipatuhi, formasi aman. Ini yang Allah firmankan tadi, Allah sudah menunaikan janjinya dan kalian bisa mengalahkan mereka. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih. Musuhnya terdesak mundur dan kemenangan langsung ada di depan mata. Tapi saat perintah ditinggalkan, saat 40 pasukan panah turun dari bukit, gundul bukitnya, tinggal sisa 10 pohon lagi, fokusnya pada harta rampasan perang, posisi strategis kosong, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri. Sampai kalian kemudian mengalami kegagalan dan kalian berselisih. Kata Abdullah bin Jubair sebagai komandan, jangan tinggalkan. Perintah Rasulullah belum datang. Kata 40 pasukannya, perintah Rasulullah, ini alasannya ya, karena nggak mungkin orang melanggar tanpa punya alasan yang menurut dia alasannya itu benar. Gitu. Minimal ini jadi pembenaran walaupun bukan alasan yang benar. Kata 40 pasukan panah, perintah Nabi itu hanya berlaku kalau perang masih berlangsung. Adapun sekarang perang sudah selesai, musuh sudah mundur, kemudian mereka meninggalkan ghanimah, ini artinya perang sudah beres. Berarti instruksinya sudah kadaluarsa. Instruksinya sudah selesai karena perintahnya hanya berlaku saat perang. Kata komandannya, perintah Rasulullah jelas, jangan tinggalkan sebelum ada perintah lanjutan. Iya, tapi kan sudah selesai perangnya. Jadi ada alasannya, nggak mungkin mereka tanpa alasan. Akhirnya turun dan Khalid bin Walid dari kejauhan kemudian melihat kekosongan kecil ini. Kesalahan kecil membuka pintu kehancuran besar. Seringkali kekalahan umat Islam itu bukan karena musuhnya yang kuat, tapi umatnya yang bermaksiat. Buktinya, di ronde pertama, musuh itu bisa dipukul mundur. Walaupun jumlahnya lebih besar. Tapi sekali melanggar, sekali bermaksiat, musuh bisa menyerang umat Islam. Dulu ada cerita, saat umat Islam belum menang-menang. Ini bukan cerita sahabat, cerita setelah sahabat. Saat umat Islam belum menang-menang, komandannya itu mengevaluasi ajaran Rasulullah apa yang banyak ditinggalkan oleh prajurit kita. Evaluasi 1, 2, 3, oh bersiwak. Bersiwak. Ini banyak yang pasukan yang lupa bersiwak. Akhirnya dibuat program PSN, Program Siwak Nasional, bukan proyek strategisnya. Program Siwak Nasional. Gitu. Semuanya harus bawa siwak dan siwaknya bareng-bareng. Cari kayu, kemudian masukkan ke mulut, cot. 1, 2, 3. Pemandangan ini dilihat oleh musuh, oleh mata-mata musuh. Dan laporannya ya bisa bias, tapi itulah cara Allah bekerja, begitu. Cara Allah menolong. Laporannya adalah mereka menajamkan taring mereka, mereka mengasah gigi mereka. Ini mereka akan jadi hewan buas buat menyerang kita. Dan itu jadi cywar buat musuhnya. Padahal cuma ingin membersihkan, mengajarkan sunnah Rasul. Tapi yang nyampe beritanya, mereka ngasah taring gitu. Barang semua prajuritnya, 1, 2, 3, 4. Cara Allah untuk memenangkan itu macam-macam. Gitu. Ala kulli hal. Kesalahan kecil membuka pintu kehancuran besar. Bukan musuhnya yang terlalu kuat, tapi umat Islamnya yang mungkin bermaksiat. Dan Khalid kemudian menyerang dari belakang. Ya. Formasi umat Islam terpecah. Bahkan banyak di antara sahabat yang kabur ke Madinah, meninggalkan Rasulullah SAW. Dan ini digambarkan dalam surat Ali Imran, masih surat yang sama,
Di ayat ke-153. Idh tus'idun. Ingatlah ketika kalian lari. Wala talwuna ala ahad. Dan tidak menoleh kepada seorang pun. War-rasulu yada'ukum fi ukhrakum. Sedangkan Rasul memanggil kalian. Fa'athabakum ghamman bighammin likai la tahzanu ala ma fatakum. Karena itu Allah menimpakan kalian kesedihan di atas kesedihan. Supaya kalian jangan bersedih terhadap apa yang luput daripada kalian, ghanimah maksudnya. Dan terhadap apa yang menimpa kalian. Orang panik itu nggak akan nengok kanan kiri, ngibrit pulang. Bukan cuma 1-2, bahkan salah satu di antara yang pulang ke Madinah adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di antaranya. Tapi peristiwa ini sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kemudian jadi menjelek-jelekan sosok Utsman bin Affan. Karena di ayat berikutnya, di ayat 155, Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afallahu anhum. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari pertemuan dua pasukan itu, mereka hanya digelincirkan oleh syaitan disebabkan kesalahan yang telah diperbuat dan Allah telah memaafkan mereka. Jadi ada yang mengungkit-ungkit peristiwa ini di depan Utsman. Anda ini lari Utsman dari Rasulullah, kabur gitu. Kata Utsman, Allah sudah memaafkan saya. Kenapa Anda ungkit-ungkit lagi? Walaqad afallahu anhum. Bapak Ibu, insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya ya. Masih kisah tentang perang Uhud dan pasca Uhud, peristiwa-peristiwa pembantaian para sahabat setelah Uhud. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, menambahkan? Aman? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau aman, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.